Salam saudara, hari ini saya akan bahas tentang kebangkitan Kristus, kedatangan Kristus dan rapture yang saya ambil dari 4 ayat 13 sampai 18. Kita mulai saja. Kita mulai. Uh, 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ingat ya, mereka yang meninggal. Berarti kata mereka nanti adalah yang meninggal dalam Kristus, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ingat, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini walaupun pendek, tapi dalam saudara. Saya mulai aja. Jadi struktur dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-15. Kebingungan atas kepastian tentang kembalinya Kristus. Klarifikasi tentang kembalinya Kristus berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan, yaitu kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak akan kembali. Kedua, berdasarkan apa yang Kristus katakan di firman Tuhan. Dan ketiga adalah konfirmasi atas kepastian kembalinya Kristus. Kita mulai saudara. Kita bahas ayat pertama, ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Koi mau, yang meninggal ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, oke, saya mulai. Ini kata koi mau, secara harfiah berarti tidur, saudara. Sleep, deep sleep. Tidak ada contoh tentang ini di dalam Paulus, tetapi secara kiasan mengacu pada keadaan mati memang meninggal, ya. Jadi tidak ada pembenaran. Oleh karena itu untuk menemukan dalam dukungan ayat ini untuk gagasan roh yang tidur, bukan saudara? Ide ini selanjutnya ditolak oleh perjanjian baru, ya, bahwa sebenarnya ada kesadaran keberadaan orang percaya dalam keadaan intermediari. Jadi waktu Lazarus mati, masuk ke Firdaus, dan tuannya mati masuk ke Hades, mereka sadar, ya. Nah, waktu pencuri itu yang disalib di samping Yesus itu mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka dia bilang, hari ini juga kamu akan berada dalam taman Firdaus. Itu adalah keadaan intermediari, ya. Nah, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, saudara, apakah gak boleh berduka cita, ya, saat orang meninggal? Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kata kerja berduka cita di sini diberikan dalam sebuah bentuk present tense subjektif. Artinya itu menekankan yang sedang berlangsung atau sifat tindakan yang berlangsung terus-menerus. Jadi masalah yang sedang ditanganin Paulus bukanlah hal kecil, tetapi satu yang menyebabkan yang mendalam dan kesedihan yang terus-menerus berlanjut di gereja di Tesalonika. Artinya apa? Di Tesalonika mereka berduka cita seakan-akan kematian itu tidak mempunyai harapan, ya kan? Akibatnya tujuan utama dari Paulus memberikan kata penghiburan, boleh kita berduka cita, tetapi orang Kristen jangan berduka berkepanjangan, ya. Nah,
berduka cita, saudara ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Air mata adalah ekspresi kasih yang besar. Ya, dalam Filipi 2 ayat 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, Paulus berbicara, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ya, boleh berduka cita, memang harus. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi kita ada musuh terakhir, dan Paulus bilang kalau misalnya itu harus berduka cita. Jadi apa yang Paulus katakan di kata lainnya di surat-suratnya? Oke. Teladan Yesus yang menangis kematian temannya Lazarus, duka cita bukanlah tanda iman yang lemah, tetapi hanya ekspresi cinta yang besar. Jadi Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Apakah iman Yesus lemah? Enggak. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi kesimpulan saudara, meskipun non-Kristen dan Kristen berduka cita atas kematian orang yang dicintai, ada suatu perbedaan yang kritis. Berbeda dengan keputusasaan yang menjadi ciri-ciri orang yang di luar iman, tetapi orang percaya berduka dengan harapan. Nah, disinilah kita belajar tentang kebangkitan. Itu Tesalonika 4 ayat 13, sekarang kita masuk ke ayat 14. Karena, ya, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oke? Nah, kata ini, jikalau kita percaya, Paulus tidak menyajikan bagian pertama dari ayat 14 sebagai poin yang dapat diperdebatkan. Ya, nggak bisa debat, kita harus percaya. Ya, jika kami percaya itu. Tetapi fakta yang diterima, maka kita harus percaya juga bahwa orang yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Orang Tesalonika pada kenyataannya percaya ini. Ya, jadi di sana ada suatu pengakuan bahwa sebagai orang gereja mula-mula, mereka percaya Yesus mati dan bangkit. Karena itu ada kebangkitan orang mati. Karena pesan kematian dan kebangkitan Kristus adalah pesan yang diteruskan oleh Paulus kepada petobatnya sebagai yang terpenting. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting? Yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Dari mana? Yesus sendiri yang kasih tahu. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke? Nah, pengakuan gereja mula-mula, saudara. Jadi ayat 14a itu, jikalau kamu percaya, ya kan, bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, bahwa karena kamu percaya, karena ada pengakuan mereka, ya kan, beberapa fitur pernyataan meminta ini kesimpulan bahwa Paulus mewarisi pengakuan ini, di mana gereja di Tesalonika sudah tidak asing lagi, dan menggunakan di sini sebagai dasar untuk penegasan kembali tentang pengharapan akan kehidupan saat Tuhan Yesus kembali. Jadi, karena Paulus sudah tahu bahwa orang-orang gereja mula-mula itu mengaku tentang hal ini, maka dia memakai ini untuk menegaskan kembali, untuk memperkuat argumennya. Ya, itu juga menambahkan otoritas pada kata-kata Paulus, karena dia tidak hanya memberi argumen pribadinya, atau bahkan hanya dari jemaat Tesalonika, melainkan kebenaran yang ditegaskan oleh seluruh gereja mula-mula. Jadi doktrin itu adalah doktrin yang pakem. Ini bukan hanya opini pribadi Paulus, tetapi kata yang berbobot dari gereja. Nah, logika Paulus dari ayat 14. Jadi dalam cara berpikir Paulus atau teologinya, kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan orang percaya. Itu kita harus percaya dengan pakem. Di sini saya kasih buktinya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, yaitu Yesus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Jadi kalau kita ada Roh Kudus di dalam, itu kita pasti akan dibangkitkan karena Roh yang sama telah membangkitkan Kristus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 14, dengan kuasanya Allah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati, dan Dia akan membangkitkan kita juga dari kematian. Apa artinya? Kebangkitan Yesus hari ini, saudara, adalah jaminan kebangkitan orang percaya. Oke? Bukti lainnya, 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kolose 1 ayat 18, Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 1 Korintus 15 ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kebangkitan Yesus sama dengan jaminan kebangkitan orang percaya. Oke, terakhir, 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi logika Paulus di ayat 14 sekarang jelas. Kebangkitan Kristus adalah buah sulung atau jaminan kebangkitan orang percaya, yang berarti bahwa orang-orang percaya Tesalonika yang telah meninggal akan dibangkitkan pada Kristus kembali, sehingga Tuhan akan membawa dengan Yesus mereka yang telah tertidur di dalam Dia. Kesimpulan, orang percaya yang sudah meninggal tidak akan ketinggalan atau dirugikan saat kembalinya Kristus. Oke, itu adalah ayat 14. Kita masuk ke ayat 15. Ini agak teknikal ya saudara. Ini yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Pertama itu, argumen Paulus itu adalah karena kebangkitan Kristus. Yang kedua, argumen Paulus memakai firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ya, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, Paulus telah menerima beberapa wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Ini menimbulkan 3 pertanyaan. Di mana Paulus mengutip ini? Ya, pertama ada yang namanya agrafon, artinya perkataan Yesus yang tidak diketahui dan tidak dicatat dalam Injil, tetapi yang diajarkan kepada Paulus. Ya, nah, apakah Paulus sebagai rasul yang diwewenangkan untuk mengucapkan firman Tuhan? Nah, tapi yang paling cocok adalah Paulus dengan memparafrasekan perkataan Yesus yang ditemukan dalam Injil, yaitu Matius 24 ayat 30-31 dan 40-41. Jadi yang ada di Tesalonika itu adalah ringkasan Paulus dari perkataan Yesus yang ada di Matius. Kita pelajari. Ya, perkataan Yesus tentang kebangkitan. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lainnya akan ditinggalkan. Nah, kita akan memasukin ayat 16-17. Ini adalah doktrin pengajaran tentang rapture yang Alkitabiah. Ya. Nah, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya, sesudah itu kita yang hidup, ya, yang masih tinggal akan diangkat, haparso. Kata rapture itu berasal dari kata ini, diangkat. Ini dalam itu adalah rapture Inggrisnya. Kalau bahasa Yunani adalah haparcho, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong. Menyongsong ini adalah apantensis. Nah, ini 2 kata adalah kata kunci di sini. Apantensis, Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara,
Apakah rapture adalah ajaran Alkitabiah atau ide yang salah? Nah, di sini jawaban harus berasal dari pemeriksaan ayat-ayat kunci ini secara tata bahasa, secara historis, dan teologis. Secara literatur, histori, dan teologis. Ya. Pertama, argumen kedatangan Kristus. Katanya adalah publik, ini adalah argumen yang lemah. Jadi umat Kristen akan tiba-tiba dan menghilang diam-diam, tapi kembali ke publik, di mana keduanya orang percaya dan tidak percaya sama-sama akan menyaksikan. Ini tidak Alkitabiah, saudara. Ya, bukti kedua akan diangkat. Nah, ini benar, ya. Nah, tetapi saudara, kata haparzo, kata kerja Yunani ini digunakan oleh banyak orang penulis kuno merujuk pada makhluk hidup yang direngut. Direngut itu di snatch out, dibabat, ya gitu ya. Direngut dari hidup sampai mati. Tapi daripada gambaran yang diharapkan orang-orang direnggut dari kehidupan sampai mati, di sini haparzo, orang Kristen akan direnggut menjauh agar tidak menghadapi kematian, yaitu dari kehidupan ke kehidupan yang penuh kemuliaan. Ya, jadi di sini yang diangkat di sini artinya adalah orang Kristen akan direnggut dipisahkan dari maut, yaitu dari kehidupan ke kehidupan yang penuh kemuliaan. Nah, ini paling penting saudara, apantensis ya. Menyongsong. Kata benda Yunani apantensis tidak merujuk secara umum ke pertemuan. Jadi bertemu kita di awan-awan permai bukan bertemu gitu aja saudara. Tetapi merujuk pada istilah teknis dengan kebiasaan khusus di zaman Paulus, yaitu mengirim delegasi warga terkemuka untuk bertemu seorang pembesar yang berkunjung ke resepsi, kemudian dengan forman mengawal orang itu sampai orang itu ada di bagian akhir mereka. Jadi kayak menjemput. Jadi kayak seperti ada orang besar datang, orang ini diberikan suatu privilege untuk menjemput orang itu untuk datang ya ke resepsi biasanya. Jadi biasanya resepsi formal ini melibatkan elemen-elemen berikut. Dipilihlah warga negara terkemuka, anggota delegasi atau resepsi pesta. Nah, dalam hal ini adalah orang-orang gereja. Warga negara ini akan mengenakan pakaian terbaik mereka, biasanya pakaian putih, dan karangan bunga laurel di atas kepala saat mereka meninggalkan kota untuk bertemu pembesar yang berkunjung. Jadi kita jemput di tengah pengunjung, ya. Bukan bertemu entah gimana gitu ya. Nah, jadi kita udah lihat kata menyongsong Tuhan di udara itu artinya bahwa gereja yang dianiaya memainkan peranan istimewa menjadi delegasi pesta yang bertemu dengan Yesus di udara. Ingat loh, kita nggak langsung rapture hilang gitu sampai ke surga. Karena di sini Yesus turun dulu. Yesus turun, ya. Terus kita sebagai gereja akan menyongsong dia apantensis untuk menjemput dia menjadi raja kita di bumi, saudara Yerusalem baru, ya. Kemudian daripada pergi bersama Yesus ke surga selama 7 tahun, seperti yang diajarkan pengajaran lain untuk istilahnya menghindari masa penganiayaan, tetapi sebenarnya kita itu menjemput Yesus. Yesus turun, kita menjemput dia untuk menjadi raja baru kita di bumi, di mana Kristus memerintah atas ciptaan yang dipulihkan. Kita ada tubuh kemuliaan, bumi itu semua yang rusak itu akan dijadikan baru. Jadi di mana surga kita sebenarnya? Di bumi, saudara. Tetapi adalah bumi yang setelah diperbaharui dengan Yesus sebagai raja. Itu artinya, ya kan? Nah, rapture ya, kita lihat kata-kata Tuhan Yesus 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak. Bahtera di sini adalah gereja. Jadi orang-orang udah jahat, ya, kita suruh masuk ke dalam persekutuan gereja itu nggak mau, ya, maka air bah itu akan datang melenyapkan, ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, ya. Nah, nih, konteks pada zaman Nuh, saudara. Pada zaman Nuh, siapa yang dibawa pergi? Yang itu adalah orang-orang berdosa yang binasa dalam banjir. Itu yang hilang, saudara. Tetapi yang tertinggal siapa? Yang tertinggal adalah mereka yang tetap, yaitu yang tidak diangkat adalah Nuh dan keluarganya yang tinggal. Jadi kesimpulannya, saudara, apa? Yang tertinggal adalah yang selamat. Jadi di sini yang dibawa itu adalah dibawa ke penghakiman neraka, saudara, dan yang lain ditinggalkan untuk diselamatkan. Jadi bukan seperti rapture yang di film-film Left Behind itu, ya, itu salah. Nah, karena apantensis di sini adalah menyongsong, dia menjemput Yesus, ya. Nah, pada konteks pada zaman Nuh, kalau waktu itu ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Satu akan dibawa itu adalah orang yang tidak percaya seperti di zaman Nuh. Dibawa ke penghakiman. Dan yang lainnya ditinggalkan untuk hidup seperti Nuh dan keluarga. 2 wanita yang menggiling, satu akan diambil untuk dihakimi, satu akan tertinggal, yaitu untuk hidup. Nah, rapture sebenarnya adalah ini, kita menyongsong, menjemput Yesus, bukannya hilang begitu aja, saudara, ya. Nah, penutup. Rapture adalah pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah. Rapture adalah pengajaran yang benar bila kita mengajarkan bahwa gereja akan disatukan atau diangkat dengan Kristus demikian rupa sehingga ada perpisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Oke? Pengajaran yang salah adalah Alkitab tidak mengajarkan orang percaya akan menghilang tiba-tiba atau pengangkatan gereja ke surga untuk 7 tahun untuk menghindari masa penganiayaan, setelah itu kembali ke bumi dengan Kristus untuk berpartisipasi dalam 100 tahun pemerintahan Kristus. Mereka itu yang ingat gak di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus bilang, saat itu penindasan itu akan terjadi tidak seperti biasanya, sehingga hal itu akan diperpendek agar umat-umat pilihan Allah bisa diselamatkan. Jadi kita akan ikut tertindas. Bukannya kita tiba-tiba di rapture hilang begitu aja untuk menghindari penindasan. Salah, saudara. Ya, gitu aja. Hari ini kita tahu bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Dia bangkit, maka ada kepastian kita bangkit. Dan nanti dia akan membuat segala sesuatunya baru. Dan kita akan menjemput Yesus untuk menjadi raja kita di bumi. Tapi sebelumnya itu yang lain akan dibawa pergi dalam penghakiman. Itulah ajaran benar tentang kedatangan dan rapture. Tuhan Yesus memberkati.